biar backup. Nah, sip. Oke, siap ya. Sebentar. Oke, Assalamualaikum Mas Bin. Waalaikumsalam, Mas Nudi. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah, waduh lama nggak bersua nih. Iya, Gimana, lama kayaknya nih. makin cerah aja nih. Oke Mas Bin, aku ini dulu ya, Yes, aku yes. menyapa teman-teman dulu ya. Oh boleh, silakan, silakan. Oke, Standby. baik. Assalamualaikum teman-teman. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai langkah awal ya sebelum kita masuk ke sesi coaching kalau kita sebagai coach gitu ya. Jadi seorang coach itu harus memahami yang namanya landasan coaching atau coaching base karena sesuai dengan yang saya tuliskan di artikel ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang coaching base? Karena ini adalah yang kita gunakan sepanjang sesi coaching dari awal sampai akhir. Jadi ada 3 unsur dasar dalam coaching base ini, yaitu etika, kode etik ICF dan professional standard, kemudian active listening dan powerful question. Nah, jadi kalau untuk kode etik ICF ini Anda bisa baca dan pahami di website ICF, linknya sudah saya berikan di blog saya. Nah, kemudian untuk listen actively atau active listening dan power question kita akan berlatih kali ini. Oke, jadi kita akan mendengarkan di level 3, ya, listen actively di level 3 dan bertanya secara powerful untuk melakukan follow up. Jadi sekali lagi teman-teman, ini belum masuk ke sesi coaching, jadi kita hanya berlatih untuk bagaimana mendengarkan di level 3 dan bertanya. Dan oh ya, saya juga ditemani teman saya Mas Bintoro. Nah, nanti beliau akan berbicara kepada saya, kemudian saya akan coba mendengarkan di level 3, kemudian saya lanjutkan dengan bertanya secara powerful. Oke, Mas Bintoro, sebelum kita mulai ada yang mau disampaikan dulu nggak? Halo, Mas Yes, Bin. Mas Nudi. Yes, Mas Nudi. Oke, Ya. sebelum lanjut, kita ada yang mau disampaikan dulu, Mas Bin nggak? Itu tadi yang disebut level 3 apa ya, Mas? Jadi ini Mas, jadi kalau dalam teknik mendengarkan dalam coaching itu kan ada 3 level. Oh, oke. Jadi level pertama itu mendengarkan konten. Nah, ketika kita mendengarkan konten, di dalam diri kita sebagai coach itu akan timbul banyak pertanyaan, akan ada asumsi, akan ada persepsi, dan itu nggak boleh sebenarnya. Itu masih level pertama. Kalau Oke. level kedua, mendengarkan konteksnya. Nah, sedangkan yang 3 yang akan kita latih ini adalah kita akan bertanya dengan secara global dan kontekstual. Jadi akan kita tangkap kata-kata yang penting, keyword-keyword yang penting, kemudian kita follow up dengan powerful question. Kira-kira gitu sih Mas Bintoro. Sip. Siap. Saya siap Boleh ya? diobservasi. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, ini nanti teman-teman siapkan catatan dulu ya. Kalau teman-teman mau latihan, nih buat catatan kertas ya. Cari kertas untuk mencatat. Ini juga saya siapkan kertasnya. Oke, Mas Bin. Saya perlu mencatat juga saya, enggak kan ya? Nggak perlu. Nggak perlu, Mas Bin nggak perlu. Saya bercerita aja ya. Iya, bercerita aja. Oke, Mas Bin, bisa kita mulai? Kira-kira apa yang mau diceritakan nih, Mas Bin? Oke, saya cerita kondisi sekarang ini aja kali ya, Mas Dodi ya. Ya, boleh. Sekarang kan kondisinya di dalam beberapa perusahaan ya, terutama di perusahaan kami gitu ya. Ini ada beberapa shock gitulah ya. Mulai dari kondisi ekonomi yang lagi kurang bagus gitu ya. Kemudian di nature bisnis kami itu juga harga minyak juga lagi nggak bagus juga gitu ya. Kemudian ini lebih diperkuat lagi, kalau boleh dibilang agak ekstrim sebenarnya diperparah gitu ya Mas Dudi. Itu dengan kondisi pandemi gitu ya. Walaupun dari satu sisi kita bisa buat istilahnya terobosan-terobosan di digitalisasi, tapi secara keseluruhan sebenarnya cukup struggle lah, gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa dalam kondisi sekarang ini tentunya revenue kena ya, dari atas tuh kena tuh dari revenue.
Kemudian dari sisi bawah juga, dari sisi di tengah lah ya, di sisi cost-nya itu klien-klien kami itu juga minta diskon lah gitu, Mas Rudi. Nah, jadinya secara bawahnya, secara NPAT ini ya tergerus gitu. Nah, ini kami khawatir juga gitu ya, kalau ini akan terus terjadi gitu, secara jangka panjang, bila mana tidak dilakukan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, ini kan impact-nya bisa sangat besar ya, karena bisnis nggak berjalan dengan baik, kemudian pasar juga tidak menyerap, gitu ya. Dengan kami beberapa SDM, resources itu kan juga istilahnya tetaplah statusnya gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya kan bisa jadi layoff gitu yang bisa saja terjadi, walaupun itu bagi kami adalah pilihan terakhir gitu ya. Tidak inilah ya, tidak merupakan pilihan awal untuk melayoff orang gitu ya. Yeah. Nah, ini jadi khawatir tentu saja. Semangatnya jadi kita harus jaga juga, antara saya dan juga tim harus dijaga untuk memastikan bahwa kita masih melakukan sesuatu yang harusnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini juga ada kekhawatiran di teman-teman juga ketika bisnis mereka ini nggak berkembang, mereka juga takut nanti di kemudian hari ada layoff gitu ya. Karena set kompetensinya belum bisa itu di cross-kan dengan bisnis unit lain yang tidak begitu turun gitu ya. Nah, ini kira-kira apa nih Mas ya, semacam solusi atau sesuatu hal yang perlu saya lakukan gitu ya sebagai seorang leader di perusahaan ini. Mungkin demikian Mas Rudi yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Bin. Tadi Mas Bin sempat menyampaikan khawatir gitu ya, impact-nya besar. Nah, kira-kira apa itu? Maksudnya apa ya, Mas Bin ya? Ya, artinya begini, kalau kita seorang leader kan sebenarnya satu kaki di perusahaan ya, untuk memastikan bahwa operasional perusahaan ini berjalan gitu, dengan kondisi apapun, dengan kondisi kalau boleh dibilang apa tuh Mas, kalau di pesawat tuh ya naik turun tuh apa ya namanya? Turbulence. Turbulence gitu ya, yang sangat besar gitu ya. Nah, kita harus memastikan itu stabil gitu. Tapi di satu sisi kan kita ada pekerja ya, tim kita ya. Tim kita di mana mereka kan tetap harus bisa bekerja gitu. Nah, ini kekhawatirannya timbul ketika di mana ya memastikan perusahaan ini tetap jalan gitu. Kemudian orang-orang yang memang sesuai dengan yang kita butuhkan sekarang itu juga memang masih stay gitu ya. Nah, kekhawatiran itu lebih ke situ. Jadi misalkan nanti mereka harus di layoff gitu ya. Mereka nggak bisa ngikutin. Padahal sekarang kondisi market kan kalau mereka layoff juga belum tentu mereka langsung keserap pasar gitu. Itu sih Mas, kekhawatiran saya lebih ke situ. Oke, terkait dengan layoff karyawan berarti ya, Mas Bin ya? Bagaimana dengan kemungkinan layoff-nya saat ini ya, Mas Bin ya? Kalau dari kondisi yang Mas Bin alami saat ini. Nah, sebenarnya dari kami itu pilihan terakhir gitu, Mas Rudi. Itu pilihan terakhir gitu. Bagi perusahaan actually di perusahaan kami itu yang namanya layoff itu terakhir lah gitu ya. Asal dia nggak melakukan yang terkait dengan integritas ya, Mas Rudi. Kalau integritas itu ya hari ini juga dia langsung selesai gitu, Mas. Tapi kalau kaitannya dengan kompetensi ataupun skill set itu masih ada jeda dan bisa jadi yang saya rasakan di perusahaan ini kalau bisa dimanfaatkan gitu. Jangan langsung di layoff. Layoff itu udahlah yang paling terakhir dan benar-benar pilihan yang apa ya? Pokoknya the last option gitu. Tapi dengan catatan tadi ya Mas, jangan mendekatin kaitan dengan integrity. Gitu Mas. Oke Mas Bin, sepertinya diskusi kita udah selesai ya untuk memberikan contoh aja. Sudah gitu aja. Oh siap. Nah, nanti jadi saya mau jelasin dulu ke teman-teman ya, Mas Bin ya, terkait dengan apa yang kita lakukan tadi itu. Oke teman-teman, tadi Mas Bin sudah bercerita tentang kondisi di perusahaannya ya. Ini saya sudah mencatat, jadi ini teman-teman nih, saya udah catat, kelihatan nggak nih? Nih, saya bacakan aja ya. Saya udah catat, jadi dari awal tadi Mas Bin menceritakan tentang kondisi perusahaannya, saya mencatat beberapa kata kunci yang saya tangkap. Ini mendengarkan level 3 ya. Pertama adalah
kondisi ekonomi kurang bagus, terus harga minyak tidak bagus juga, terus diperparah dengan pandemik. Nah, kondisi ini membuat struggle gitu kata Mas Bin. Terus sempat tadi Mas Bin juga bilang revenue-nya kena. Terus yang di level menengah juga kena, klien minta diskon. Nah, kemudian sempat Mas Bin juga berbicara masalah khawatir impact-nya besar. Nah, ada kekhawatiran di situ. Khawatirnya salah satunya adalah takut terjadi layoff terhadap karyawan. Nah, dari semua yang dijelaskan Mas Bin, saya tangkap satu keyword, kemudian saya follow up. Keyword yang saya tangkap adalah khawatir. Jadi saya tanyakan dengan powerful question tadi, oke Mas Bin, tadi khawatir seperti apa ya gitu. Nah, itu powerful question teman-teman. Jadi saya menanyakan dengan pertanyaan open question, dan dengan direct, jadi secara langsung. Bahasanya tuh tidak berputar-putar, dengan bahasa yang tajam, yang singkat. Khawatir bagaimana Mas Bin gitu kan. Nah, kemudian dijawab lagi oleh Mas Bin, lebih dijelaskan secara spesifik terkait dengan kekhawatiran itu. Tadi sempat saat ini kan seperti dalam pesawat turbulence gitu ya. Terus takutnya sih tadi kembali dikatakan oleh Mas Bin, takut terjadi layoff. Walaupun itu menjadi pilihan terakhir gitu ya Mas Bin ya. Yep. Nah, kemudian dari situ saya tangkap lagi tuh teman-teman. Saya tangkap lagi keyword-keyword yang diucapkan oleh Mas Bin. Turbulensi, perusahaan sih jalan gitu. Terus orang-orang juga diharapkan orang-orang bisa tetap stay gitu ya. Tapi takut terjadi layoff. Nah, ini saya follow up lagi. Layoff gimana tuh Mas Bin? Dijelaskan lagi Mas Bin. Walaupun itu pilihan terakhir gitu. Tapi itu tidak terkait juga dengan apa layoff juga artinya akan tetap terjadi ketika menyentuh aspek integrity gitu ya Mas Bin ya. Ya. Nah, itu juga ada keyword lagi teman-teman yang bisa kita tangkap sebenarnya. Nah, tadi diskusinya saya stop sampai situ karena saya hanya ingin mencontohkan kepada teman-teman terkait dua hal, yaitu active listening dan powerful question. Jadi tadi saya udah tangkap dengan level 3 itu, tangkap beberapa keyword dari Mas Bin, dan saya tanyakan kembali dengan powerful question. Nah, kira-kira begitu aplikasinya teman-teman ya, untuk powerful question dan active listening. Oke Mas Bin, mungkin itu dulu ya kita hari ini ya. Oke, sip. Nah, oke, terima kasih Mas Bin ya sudah ditemenin. Terima kasih, sama-sama. Oke, ada yang mau disampaikan ke audiens Mas Bin? Saya rasa active listening ini sangat penting ya, Mas Budi. Ketika kita mengengage atau berkomunikasi dengan orang gitu ya. Ya. Bahwa seseorang itu pada prinsipnya kan ingin diperhatikan ya Mas Budi. Terlepas dia mau nanti dari sesi coaching atau enggak gitu ya. Ketika seseorang memiliki kompetensi di dalam hal active listening ini akan luar biasa. Terutama dalam komunikasi, di mana komunikasi ini juga sangat penting dalam seseorang sukses dalam berkarir. Gitu. Saya rasa itu Mas Budi, ini sangat bagus banget ya ketika nanti seseorang pengen tahu mengenai active listening. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke sesi coaching akan lebih powerful lagi. Oke, sip. Ya. Terima kasih Mas Bin ya. Ya, waktunya mohon maaf loh. Nah, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke Mas Bin, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget.